Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan yang dilakukan oleh trader sehingga berakibat terkena yang namanya stop loss. Nah, judulnya adalah kesalahan time frame yang berakibat kena stop loss. Nah, teman-teman kira-kira pernah nggak merasa analisa sudah benar-benar matang dengan semua confluence-nya? Nah, dengan semua confluence-nya, tapi yang terjadi malah terjebak pada stop loss. Nah, misalnya teman-teman sudah mempunyai rule trading yang jelas. Nah, ya, poin pertama sudah ada, yaitu trading plan yang jelas, dan yang kedua setup tersebut sudah ada confluence dengan penuh. Nah, ada beberapa confluence menggabungkannya eh, sehingga akan terlihat bagus untuk dieksekusi. Dan yang ketiga misalnya trennya bagus. Nah, misalnya trennya up, oke, trend up, oke. Kita ambil setup continuation. Nah, sudah benar nih. Sudah benar, tapi dan reason untuk tradingnya ada dan jelas. Misalnya teman-teman pakai trading dengan menggunakan yang namanya Fibonacci, terus menggabungkannya dengan level SNR. Nah, misalnya di sini. Nah, gabungkan lagi misalnya dengan SND. Nah, supply and demand. Nah, confluence-nya sudah ada, tapi yang terjadi malah setelah hit limit, nah seperti ini, malah terkena stop loss. Nah, oke. Di sini sebenarnya hanya satu kesalahan time frame. Kenapa demikian? Misalnya teman-teman trading intraday memakai time frame 1H. Oke, 1 jam. Nah, teman-teman hanya terpaku pada time frame ini saja tanpa menggabungkan memakai time frame yang lebih besar, high time frame, baik itu di daily, oke, weekly bisa juga. Ini tidak ada artinya sama sekali jika tidak menggunakan time frame besar. Begitu juga untuk scalping, misalnya teman-teman hanya terpaku pada time frame 5 menit tanpa menggunakan time frame lebih besar seperti 1H, 4H, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang sering yang trading menggunakan 1 menit. Nah, misalnya di XAU 1 menit tanpa melihat struktur yang jelas pada time frame yang lebih besar, ini akan berakibat fatal walaupun reason dan semuanya sudah terkumpul. Nah, oke, kita coba lanjutkan ke contoh misalnya di pair euro USD. Oke. Nah, di sini saya sudah membuatkan satu buah plan trading. Nah, teman-teman bisa kira-kira menebak kenapa ini sampai terjadi yang namanya stop loss. Nah, dilihat dari reason tradingnya, kenapa kita ambil buy, ini sudah jelas bahwasanya trennya sudah naik. Oke, trennya bullish. Oke, itu confluence yang pertama. Oke, trennya jelas, tren bull. Dan yang kedua ada level SND. Oke, di sini SND dengan breakout yang cukup besar. Oke, setelah itu ada yang namanya level SNR di sini. Oke, level SNR, dan di belakangnya juga ada swap zone. Oke, di sini ada swap zone supply yang kemudian di break oleh demand. Oke, saya tandai dengan warna merah. Demandnya warna biru, di break dan naik. Nah, reasonnya sudah terkumpul. Oke, dan bahkan di sini juga ada demand. Oke, di sini ada demand yang belum bisa ditembus sama sekali. Nah, dalam ilmu SND price action, selama sebuah demand belum mampu ditembus ataupun di breakout, maka harga akan bermain di level atasnya. Oke, tapi yang terjadi malah terkena yang namanya stop loss. Begitu harga masuk, membuat bear sebentar, langsung turun dengan signifikan. Bahkan ini membuat gap. Oke, di sini ada gap. Nah, ini mungkin membuat gapnya karena ini bertepatan pada open pada hari Senin. Oke, ternyata setelah kita ulik semua kenapa ini
terkena yang namanya stop loss, ternyata di time frame daily-nya, harga sudah memasuki area supply. Ini supply, kan ini sebesar ini. Nah, supply. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya harga masuk dan ini di time frame daily-nya ada sebuah candle rejection yang sangat besar. Nah, ini menandakan bahwasanya tren naik sudah berakhir. Dan juga ini adalah sebuah konfirmasi bahwa di sini terdapat seller yang sangat besar. Bahkan jika kita masuk ke time frame weekly misalnya, ternyata di sini adalah Quasimodo level. Di sini di break, di sini adalah KM, dan ini adalah supply-nya, teman-teman. Ini supply-nya, supply daripada Quasimodo level, yang berarti apabila muncul tren ini pada time frame yang besar misalnya, teman-teman harus hindari untuk mengambil buy. Walaupun strukturnya di time frame 4H misalnya bagus, bagus, apalagi di 1 jam. Nah, ini lebih baik teman-teman hindari. Inilah alasan kenapa kita harus always look to the left. Nah, setelah setup ini kita buat, trading plan sudah jelas, rule-nya semuanya, confluence dan sebagainya sudah jelas. Selalu perhatikan posisi. Nah, posisi daripada trading itu sangat penting. Nah, percuma saja teman-teman dapat setup sebagus ini misalnya di time frame 1 jam, tapi pada time frame yang lebih besar ini berada pada posisi supply misalnya. Nah, ini harus teman-teman hindari dengan bagus. Apalagi misalnya teman-teman mengambil trading plan pada time frame yang lebih kecil misalnya di 5 menit dan hanya menggunakan trading TF 5 menit saja tanpa menggabungkan dengan time frame yang lebih besar. Misalnya teman-teman ambil buy di sini, ini sudah naik, setelah breakout. Kita lihat di time frame 5 menit ini, misalnya kita tarik trend line breakout. Di sini ada demand, yang terjadi malah harga langsung junam ke bawah. Kenapa? Karena kita counter trend pada time frame yang lebih besar. Nah, inilah yang paling penting di antara semua confluence trading. Reason jelas, semua jelas, time frame, tapi ini adalah komponen tambahan yang memastikan bahwa trading plan teman-teman berakhir dengan sukses. Segitu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.